Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan Pak Novi Setiasto di sini di mata kuliah Psikologi Perkembangan. Pak Novi harap semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Pada minggu kemarin kita sudah membahas tentang apa itu psikologi perkembangan ya dan mengapa kita harus belajar tentang psikologi perkembangan. Dan pada hari ini kita melanjutkan materi kemarin yaitu tentang teori-teori pada psikologi perkembangan ya, theories in lifespan development. Nah, di sini pakai S ada theories, maka kita akan membahas lebih dari satu teori. Yang pertama adalah psychoanalytic theories atau kita kenal dengan teori psikoanalisis ya. Psychoanalytic theories describe development as primarily unconscious, development as unconscious beyond awareness and heavily colored by emotion. It also stresses the early experiences with parents extensively shape development. Nah, artinya bahwa teori psikoanalis itu menggambarkan atau mendeskripsikan perkembangan sebagai sesuatu yang tidak disadari atau di luar kesadaran dan sangat diwarnai oleh emosi. Teori ini juga menekankan bahwa pengalaman awal dengan orang tua, baik bapak maupun ibu, secara ekstensif itu membentuk perkembangan, sangat berpengaruh pada perkembangan anak. Di sini disebutkan lagi, behavior is merely a surface characteristic, and the symbolic workings of the mind have to be analyzed to understand behavior. Perilaku itu hanyalah karakteristik permukaan, dan cara kerja simbolik dari pikiran itu perlu atau harus dianalisis untuk memahami perilaku pikiran. Nah, ini akan kita bahas. Selanjutnya, di dalam teori psikoanalisis itu ada tokoh-tokoh yang terkenal dengan teorinya masing-masing. Yang pertama ada Sigmund Freud, atau yang dikenal dengan teorinya itu psychosexual development, perkembangan psikoseksual. Nah, menurut Freud, our adult personality is determined, bahwa kepribadian dewasa kita itu ditentukan by the way we resolve conflicts, tentang bagaimana kita menyelesaikan konflik-konflik between sources of pleasure, di antara sumber-sumber kenikmatan, sumber-sumber kesenangan. Karena pleasure di sini bisa berarti sumber kesenangan ya, kesenangan, kenikmatan at each stage, pada setiap tahapnya, and the demands of reality, dan tuntutan realita. Nah, selanjutnya Freud itu membagi tahapan psychosexual development itu menjadi 5 tahap perkembangan psikoseksual menurut Freud. Yang pertama ada oral stage, dari lahir sampai 1,5 tahun itu pusat kesenangannya, pleasure-nya itu ada di mulut. Itulah kenapa ketika ada bayi semuanya ingin dimasukkan ke mulut ya, pada tahap oral stage. Yang selanjutnya adalah pada usia 1,5 tahun sampai 3 tahun itu ada tahapan kedua yaitu anal stage, di mana child's pleasure focuses on the anus ya. Pusat kesenangannya anak berpindah yang semula dari mulut menjadi ke anus, kata si Freud. Nanti kita akan bahas lebih lanjut pada slide selanjutnya. Yang ketiga ada phallic stage. Di sini ada phallic stage di usia 3-6 tahun. Child's pleasure focuses on the genitals. Nah, ini pindah lagi nih pusat kesenangannya, penikmatannya kepada anak-anak pada usia 3-6 tahun. Mereka berpindah kesenangannya genitals, ke alat kelamin. Tuh. Nanti apalagi kita akan bahas, apalagi ininya di slide selanjutnya. Yang keempat, latency stage. Child represses sexual interest and develop social intellectual skills. Nah, pada masa latensi ini pada usia 6 tahun sampai pubertas itu anak sudah mengerti tentang bagaimana mengenal lawan jenis, ya, berteman,
bergaul, dan membentuk kelompok. Dan di sini mulai ada ketertarikan. Ya. Selanjutnya, yang tahap kelima, terakhir itu adalah genital stage. Puberty onward, pada masa-masa pubertas dan selanjutnya. A time of sexual reawakening. Source of sexual pleasure becomes someone outside the family. Nah, artinya di sini pada tahap ini manusia sudah menjadi seorang yang membutuhkan orang lain, lawan jenis, ya. Bahwa oh ya, untuk memenuhi kebutuhan kesenangannya, maka butuh untuk bersama dengan orang lain. Artinya dalam hal ini kalau dalam Muslim maka menikah, ya. Sexual pressure becomes someone outside the family. Nah, selanjutnya kita next ke selanjutnya kalian bisa lihat di sini adalah penjelasan mengenai setiap tahapan perkembangan psikoseksual yang diungkapkan oleh Sigmund Freud. Ingat, di sini Panufi yang menjelaskan mengenai apa pemikiran teori dari Sigmund Freud. Dan tolong kalian berpikiran positif dan coba kalian lihat di sini, kalian lihat saja kalau ketika pada kalian punya adik yang pada usia-usia seperti ini, coba kalian benar nggak sih yang dikatakan Sigmund Freud gitu ya. Tolong kalian harus berpikiran positif ketika Panufi menjelaskan seperti ini, karena ingat ini mata kuliah, sehingga Panufi harus menjelaskan kepada kalian. Karena kalian sudah gede, maka kalian harus pikiran positif. Oke? Great. Nah, pada masa pertama, oral stage, itu pada masa-masa dilahirkan sampai 1 tahun tadi ya. Nah, infant receives pleasure from oral actions. Anak-anak itu mendapatkan sumber kenikmatan, sumber kesenangan dari aktivitas di mulut, oral actions. Mulai dari biting, gitu, digigit, sucking, gitu, yang menyedot atau mengenyot, ya. Yang ketiga ada chewing. Chewing itu artinya mengunyah. Ya. Nah, kalian coba amati adik kalian yang masih pada usia ini. Bener nggak sih ketika mereka pada usia ini itu mereka senang memasukkan jempol ke mulut, mengenyotnya, mengedotnya, terus juga otomatis pasti mendapatkan air asi ibu, ya. Terus juga ketika dapat mainan-mainan semuanya akan dibawa di rumah, coba dimasukkan di mulut nanti sedikit ini ataupun apa, ya. Coba kalian lihat benar nggak sih apa yang dikatakan oleh Sigmund Freud ini. Nah, di sini ada satu lagi pernyataan kata Freud. Winning is the single most important behavior associated with this stage. Winning itu artinya penyapihan. Maka bagi ibu-ibu nanti tolong, karena penyapihan memberikan air ASI ibu itu sangat penting pada masa ini. Jadi tolong usahakan berikan air ASI ya, air susu ibu. Nah, pada masa mungkin bisa jadi saja ketika orang gede masih gigit-gigit buku ataupun apa, itu bisa jadi mungkin kata Freud mungkin belum terpenuhi oral stage-nya. Ya, makanya ketika ada anak-anak itu memasukkan jempol ke mulut ataupun apa, jangan dimarahi, jangan cabut, jangan diinikan, jangan, nggak boleh kayak gitu, nggak boleh itu. Ya itu kata si Freud itu masih pada masanya, ya. Oke, terus yang kedua ada masa anal stage pada usia 1-3 tahun. Di sini child receives pleasure from the anus and defecation. Pusat kesenangannya berpindah menjadi ke anus. Nah, dia defecation itu sama saluran pembuangan ketika buang air besar BAB. Nah, psychological goal of the child is independence and autonomy. Tujuan psikologinya dari anak itu adalah kemandirian dan proses otomatis. Maksudnya apa? Ketika di sini diharapkan ketika mereka memang pengen buang air kecil atau buang air besar, mereka bisa melakukan sendiri. Dan di sini masa-masa yang tepat untuk mengajarkan toilet training. The most important activity in this day is toilet training. Mengajarkan bagaimana menggunakan toilet. Ketika pipis ke toilet, ketika mau buang air besar ya ke toilet.
Maka diajarkan pada usia 1 sampai 3 tahun pada masa-masa di sini, anal stage. Selanjutnya ada phallic stage. Phallic stage di sini pada usia 3 sampai 6 tahun berpindah lagi nih. Pada usia ini, anak-anak receives pleasure from genitals and genital stimulation. Anak-anak di sini mendapatkan sumber kesenangan dari alat kelaminnya dan stimulasi genital kelamin. Jadi, kalau kalian melihat anak-anak, sekali lagi coba kalian amati saja, anak-anak pada masa usia ini, mereka sering memegang alat kelaminnya ataupun apa, itu memang mereka masih pada tahapannya, karena mereka mendapat kesenangan di situ. Ya, kalau kamu punya adik bayi, bener nggak sih kata Freud kayak gini? Nah, ini lagi psikologi perkembangan, ingat positive thinking, ya, ini anak-anak. Coba bener nggak ya, anak-anak mereka itu. Nah, tapi ketika hal itu terjadi terus sampai gede, maka itu juga berarti artinya suatu itu. Nah, itu yang kita tanya ya. Nah, di sini ada masalah ini bener nggak? Kalian coba lihat adik-adik kalian. Terus Freud also believes that boys are proud of their sendiri and girls are puzzled about why they don't have one. Freud juga percaya bahwa anak laki-laki itu bangga akan dan anak perempuan are puzzled, bingung about why they don't have one. Kenapa aku nggak punya seperti itu? Maka di sini harus menjelaskan orang tua nih. Oh, kamu tuh laki-laki, nah kamu tuh perempuan. Maka di sini ya jenis kelamin harus ngerti, diajarin. Kamu laki-laki, kamu perempuan. Terus 7 sampai 11 tahun, latency stage. Pada masa-masa latensi ini masa-masa anak-anak, masa usia sekolah dasar ya, mereka masuk SD. Child does not have significant psychosexual development. Anak tidak memiliki perkembangan psikoseksual yang signifikan. Child focus on friendships and social skills. Pada masa ini lebih fokus, anak itu berfokus pada berteman dan mengembangkan keterampilan sosial seperti berkelompok, ya, bermain. Nah, itu. Terus pada masa usia 12 tahun sampai dewasa atau pada masa yang disebut tahapan yang disebut dengan genital stage. Di sini genitals are the focus of pleasurable feelings. Kembali bedanya apa? Ya, ketika di sini itu dia diri sendiri, maka di sini butuh relations, butuh adanya hubungan dengan orang lain. Jadi fokusnya pada alat kelamin. Young person seeks sexual satisfaction in relationship, maka di sini saat-saatnya menjalin hubungan dengan orang lain. Mereka tahu tertarik pada masa-masa dewasa di sini. Oh iya, ya ini cantik dan lain sebagainya. Nah, di sini nih mulai ada ketertarikan. Dan akhirnya ketika ini maka pada akhirnya menikah kalau dalam Islam, gitu ya. Tuh. Oke, itu yang bisa Pak Novi jelaskan. Selanjutnya untuk tanya jawab bisa melalui WhatsApp ataupun melalui Elena ya. Next, dalam teori psychoanalysis ada teori lain yang juga terkenal yaitu teori psikososial yang dicetuskan oleh Erik Erikson ya, Erik Erikson. Nah, menurut Erikson dalam perkembangannya itu manusia mengalami 8 tahapan. Ya. Dan setiap tahapannya, each stage consists of a unique developmental stage that confronts individuals with a crisis that must be resolved. Dan setiap tahapan, 8 tahapan tadi, itu terdiri dari sebuah tantangan perkembangan yang unik yang menghadapkan manusia pada sebuah krisis yang harus dipecahkan. The more successfully an individual resolves the crisis, the healthier development will be. Semakin sukses seorang individu dalam memecahkan krisis dalam hidupannya, maka semakin sehat perkembangannya. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama yaitu trust versus mistrust. Ya, di sini
pada usia mulai dilahirkan sampai tahun pertama. Pada masa ini, bayi sangat membutuhkan kasih sayang orang tua untuk membangun trust, rasa percaya. Anak butuh kasih sayang dari ibu dan bapak. Ketika mereka diberi kasih sayang, dirawat dengan baik, diberikan perhatian, maka akan muncul yang namanya trust dari bayi. Sebaliknya, ketika bayi tidak mendapatkan perhatian dan sayang dari orang tuanya atau merasa terabaikan, maka akan muncul yang namanya mistrust. Sehingga mereka merasa tidak nyaman dan bisa memunculkan perasaan takut dan perasaan bahwa dunia itu tidak konsisten dan tidak dapat diprediksi. Itu yang disebut mistrust. Lalu yang kedua, ada yang dinamakan autonomy versus shame and doubt pada usia 1-3 tahun. Pada masa ini, anak-anak mulai menemukan awal dari kemandiriannya, dan orang tua harus memfasilitasi perasaan anak dalam melakukan tugas-tugas dasar sendiri, ya, seperti ke toilet, ya, mereka buang air kecil, buang air besar. Saat itu anak mulai mencoba untuk menemukan bakat atau kemampuannya, dan penting untuk orang tua memastikan bahwa mereka dapat mengeksplorasi kemampuan tersebut. Ya, Erikson pada tahap ini juga menyatakan penting untuk memberikan kebebasan kepada anak-anak dalam mengeksplorasi dunia, tetapi juga menciptakan lingkungan yang siap menyambut kegagalan. Artinya ketika mereka anak-anak itu melakukan kesalahan ataupun lainnya, mereka itu tidak, orang tua hendaknya tidak menghukum atau menegur karena gagal, karena salah ketika menjalankan tugas tertentu. Misalkan anak ini punya bakat melukis dan dia senang sekali melukis di mana saja, dan pada suatu ketika anak ini melukis, menggambar di tembok yang bercat putih. Dengan kayanya dia melukis, menggambar, dan tiba-tiba orang tuanya memarahi atau bahkan mukul tangannya. Ketika itu terjadi, maka itu akan muncul yang namanya shame and doubt. Sehingga ini berarti nggak boleh, orang tua aku nggak suka kayak gini, maka ini nggak boleh. Maka itu akan memutuskan atau mematahkan kemampuannya atau bakatnya. Maka dengan seperti itu, ketika itu terjadi, maka sebaliknya, bagus sekali gambarnya, coba. Ini sekarang ibu bapak sudah memberikan buku khusus, ada gambar seperti lihat ya, ada gambarnya Doraemon, coba diwarnai di sini, wow, ini coba nih ada krayon juga sudah warna-warni. Nah, itu support namanya. Tapi sebaliknya mereka diberikan hukuman, ditegur, maka rasa malu dan ragu bisa terjadi ketika mereka, iya saya tidak bisa, saya salah, saya tidak bisa, saya ini berarti tidak suka. Oke. Hasilnya, ketika anak berhasil dalam tahap ini, maka akan memiliki pengandilan diri tanpa kehilangan harga diri. Next, pada tahap ketiga ada tahap initiative versus build. Early childhood di sini ya, pada masa usia dini, masa-masa prasekolah, PAUD 3-5 tahun. Pada tahap ini, anak-anak berinteraksi dengan teman sebayanya dan membuat permainannya dan aktivitasnya sendiri. Jika dibiarkan membuat keputusan-keputusan untuk beraktivitas tertentu, ya, anak akan mengembangkan kepercayaan diri, rasa percaya dirinya akan naik. Dan ketika berkelompok, ketika mereka diberikan kesempatan untuk memberikan keputusan, mereka akan memiliki kemampuan untuk memimpin orang lain. Namun, jika tidak diizinkan, justru sebaliknya, rasa bersalah akan berkembang. Ya, rasa bersalah akan berkembang. Rasa bersalahnya ditandai dengan rasa menjadi beban bagi orang lain, dan oleh karena itu, anak biasanya akan menampilkan dirinya sebagai followers, pengikut. Tuh.
Saat itu, pada tahap ini, anak-anak akan mengajukan banyak pertanyaan untuk membangun pengetahuan tentang dunia. Jika pertanyaan tersebut mendapatkan sambutan yang hangat, yang mensupport, maka mereka akan mendapatkan namanya inisiatif. Mereka akan selalu bertanya, menanyakan, dan mereka akan semakin tahu, merasa ingin tahu. Tapi sebaliknya ketika ditanggapi dengan kritis, ketus, atau bahkan merendahkan pertanyaannya, maka perasaan bersalah itu akan muncul. Sukses dalam tahap ini mengarah pada munculnya inisiatif. Mereka akan kreatif, inisiatif, ya. Namun sebaliknya, ketika tidak difasilitasi, maka akan muncul rasa bersalah, guilt. Next, pada tahap keempat, di sini ada industri versus inferiority. Pada usia middle and late childhood, atau di sini pada usia 6 sampai pubertas, pada masa-masa anak usia sekolah dasar. Kenapa kok disebut industri? Karena pada masa ini anak-anak mereka belajar di sekolah dasar dan mereka mendapatkan pelajaran. Mereka mengerjakan tugas-tugas di sekolah dasar. Ketika mereka berhasil mengikuti tugas-tugas, melaksanakan tugas-tugas yang diberikan di sekolah dasar, maka mereka akan masa-masa industri, ya. Masa-masa mereka membangun kognitifnya, membangun skillnya. Namun ketika mereka kok ternyata pada saat itu mereka kok tidak bisa menjalankan, tidak bisa mengikuti pelajaran, mereka mengalami kesulitan belajar, maka akan muncul yang namanya inferiority. Maka peran guru dan orang tua sangat penting di sini untuk support anak-anak untuk belajar. Ketika mereka tidak berhasil, mereka direndahkan, mereka dikatain tweet yang lain ataupun BO dan lain sebagainya, maka di sini akan muncul adanya inferiority atau merasa lemah, merasa tidak berkompeten, merasa tidak bisa. Maka di sini harus disupport. Hey, setiap anak itu cerdas, ya. Terus selanjutnya ada masa yang tahapan kelima, yaitu identity versus identity confusion, ya. Atau pada masa-masa di sini usia 10 sampai 20 tahun, masa-masa remaja. Pada masa ini, pada tahapan ini, anak-anak mulai mencari tahu jati dirinya. Aku ini siapa? Aku mau jadi apa? Aku mau seperti apa? Mau bagaimana? Ketika mereka mendapatkan identity yang baik, ya, maka mereka menjadi orang yang baik. Mereka akan mengikuti jadi seorang yang baik. Namun ketika mereka mengalami kebingungan, aku mau jadi apa? Jadi ini nggak cocok, ini nggak enak. Maka kalian bisa melihat juga ketika terjadi adanya anak-anak yang di jalanan, ya, itu bisa jadi kan di sini mereka mengalami adanya identity confusion, kebingungan tentang identitas mereka. Maka beruntunglah kalian yang sudah diarahkan oleh orang tua kalian terus belajar sekarang menjadi mahasiswa, dan kalian tahu, oh iya, saya akan menjadi seorang calon guru SD ataupun yang lain nanti ketika lulus sarjana. Terus yang selanjutnya ada tahapan yang keenam, ya, ada intimacy versus isolation. Nah, kata-kata di sini ada intim, berarti ada hubungan dengan yang lain, ada relations, ya. Di sini pada usia 20 tahunan sampai 30 tahun, ya, awal dewasa. Nah, pada usia ini sudah sejatinya masa-masa untuk mengenal lawan jenis, untuk membangun hubungan dengan lawan jenis, saya pacaran di sini, ya, dan pada akhirnya menikah, membutuhkan perhatian dari orang lain. Namun ketika hal itu tidak terpenuhi, tidak berhasil menghadapi tantangan pada tahap ini, maka yang terjadi adalah isolation. Isolation itu artinya mengasingkan diri, memisahkan diri dari kelompok. Sebagai contoh, ketika usia 30 tahunan lebih, ketika belum mendapatkan jodoh, ketika ini, maka ketika dia strong, dia bisa mengalami, pasti saya bisa dapat, saya bisa menikah ketika lebih, ya, mencapai ini, maka menikah, maka dia akan mendapatkan intimasi, kan dia mempunyai pasangan. Tapi ketika ini mereka dan cenderung rasa dirinya
kurang, maka akan cenderung untuk menarik diri, mengisolasi. Saya nggak bisa, saya nggak ini. Nah, harapannya Pak Novi kalian di sini, hey, maka di situ loh, di sini usia nikah, ya. Ya, di sini masa-masa kalian bisa mengenal satu sama lain, pasangan. Oke. Dan selanjutnya di tahapan ketujuh ada generativity, yaitu stagnation. Oh iya, Pak Novi doanya juga, semoga nggak ada yang mengalami namanya isolation, ya. Jangan sampai merasa mengasingkan diri dengan merasa rendah diri, nggak boleh, ya. Terus next, generativity versus stagnation. Pada masa usia 40 sampai 50 tahun di sini ada masa-masa di mana ataupun di middle adulthood, dewasa pertengahan, maka generativity itu ada masa-masa orang tua itu artinya orang-orang dewasa membagikan ilmunya untuk yang lain, untuk yang lebih muda. Generativity, ya, menjadi seorang berguru di masyarakat. Contohnya kalau guru, maka dari sosial ini mereka biasanya diminta untuk menjadi seorang ini, ya, Pramoto Coro ataupun orang-orang yang dianggap penting di masyarakatnya untuk mengambil keputusan tertentu, memberikan pelatihan dan lain sebagaimana. Masa-masa itu masa untuk berbagi. Tapi ketika merasa aku nggak bisa ngapa-ngapain, aku nggak berguna bagi yang lain ataupun apa, maka itu akan muncul namanya dinamika stagnation. Harapannya Pak Novi semuanya kita akan kita akan selalu berbagi. Ya, pada usia ini terutama di usia 40-50 tahun kita akan berbagi, kita ambil orang bermanfaat masyarakat. Terus yang terakhir, tahap yang ke-8 itu adalah interpretive versus speed. Pada masa ini adalah masa-masa refleksi. Kita tahu manusia 60 tahun sampai bisa meninggal. Itu akan refleksi, apakah usia-usia yang telah aku habiskan itu sesuatu yang sangat berguna, sangat-sangat indah, sangat-sangat sesuai dengan harapanku, sangat-sangat bermakna, baik bagi diriku, bagi yang lain, atau sebaliknya. Ketika hal itu yang dimunculkan dalam masa-masa alhamdulillah bersyukur dengan hidupannya sangat luar biasa, maka akan muncul namanya integrity. Tapi ketika sebaliknya aku hidup kok nggak berguna sama sekali, aku justru tidak sesuai dengan harapan, aku justru membuat beban bagi orang lain bagaimana, itu namanya rasa despair, putus asa. Harapannya Pak Novi kita semuanya akan merasakan yang ini integrity. Oke, itu adalah teori psikososial. Oke, di sini kalian melihat adanya tangga yang menjulang ke atas. Di sini ibaratkan maka setiap individu, dan ada sosok perempuan di sini ya. Setiap individu pasti akan merasakan ini, kata Erikson, tahapan-tahapan melewati tahapan-tahapan ini. Ada 8 tahap. Mulai dari trust mistrust sampai integrity versus despair. Kata Erikson, life is a series of stages. Bahwa kehidupan itu sebagai sebuah series dari tahapan-tahapan, ya. Each individual must pass through each stage. Setiap individu harus melewati ini, melewati tahapan 1, 2, sampai 8. The way in which a person handles each of these stages it affects the person's identity and self-concept. Ya, setiap step tahapan yang dilalui seorang dalam menghandle setiap tahapannya, ya, setiap tantangannya, itu mempengaruhi dari identitas seorang dan konsep dirinya, konsep diri seorang yang mulai dari ini sampai sini. Maka harapannya Pak Novi semuanya kita bisa mengalami itu semuanya. Kita yang sudah alami sebelumnya dan yang kita alami sampai meninggal nanti. Amin. Nah, di sini kita melihat ada perbandingan teorinya dari Sigmund Freud sama Erikson. Kalau Freud disebutnya psikoseksual, kalau di Erikson disebut psikososial. Motivasi utamanya kalau di Freud itu adalah tingkah laku manusia berdasarkan kebutuhan akan pusat kesenangannya, sexual in nature ya. Nah, kalau yang ini si Erikson itu it is social and reflects a desire to evaluate with other people sebagai sebuah tahapan perkembangan yang berkaitan dengan orang lain, yang merefleks itu artinya mencerminkan sebuah keinginan, desire to evaluate, untuk berinteraksi, berhubungan dengan orang lain. Kalau ini sesuai dengan seksual ya.
Terus yang ketiga, basic personality is shaped in the first 5 years of life. Jadi kalau menurut Freud itu kepribadian dasar itu dibentuk pada 5 tahun pertama dari kehidupan. So, kata si Freud. Kalau Erikson, developmental change occurs through the lifespan. Kata si Erikson, ya perkembangan itu terjadi sepanjang hayat. Mulai dari dilahirkan sampai nanti meninggal. Itu bisa berubah-ubah. Nah, tadi setiap tahapannya ada tantangan, berhasil atau enggaknya. Terus yang keempat, Freud viewed early experience as far more important than later experience. Kalau Freud itu memandang bahwa pengalaman awal itu lebih penting daripada pengalaman selanjutnya. Kalau di Erikson, emphasized the importance of both early and later experiences. Kalau bagi Erikson, karena setiap tahapan dari 8 tahapan ada tantangan, itu semuanya penting dari tahap yang 1 sampai ke tahap yang 8. Ya, jelas ya perbedaannya. Nah, di sini kita bisa ambil beberapa poin tentang bagaimana kita dalam nanti mengasuh anak ya. Kita juga itu menjadi seorang guru SD. Yang pertama, ketika masih bayi, maka kita harus mengasuh anak-anak itu dengan baik, dengan kasih sayang, dan mengembangkan develop their trust, mengembangkan rasa percaya mereka akan orang tuanya. Tentunya juga, oh ternyata memang kehadiranku itu sangat dibutuhkan, sangat disayang sama orang tua ya, dan diperhatikan. Dan encourage monitor children's autonomy pada masa-masa mereka usia bayi 1-3 tahun, maka kita harus mensupport mereka untuk mengeksplor dunia ya, untuk menemukan bakatnya. Encourage initiative in young children, maka pada masa-masa usia dini mereka ingin bertanya banyak hal, maka kita harus sabar dalam arti itu, kita harus support mereka karena itu masa-masa mereka menghimpun data-data ya, mereka ingin menghimpun pengetahuan, maka saat ini tolong support ya, bersabar, kita harus support, kita harus ini anakku luar biasa cerdasnya. Terus yang ketiga adalah promote industry in elementary school children. Untuk mempromote industri di sini, maka kita harus sebagai seorang orang tua dan juga nantinya menjadi seorang guru kalian dan juga ya sebagai seorang tua nantinya, maka kita harus mempromote industri pada masa-masa ini, maka kita harus biar bantu mereka ketika mereka sudah belajar, kita bantu ketika mereka memang ini, maka kita berikan mereka tambahan jam untuk bisa mengikuti les. Ketika mereka keterampilan di situ ada ini, mereka kita leskan. Ini itu promote industri in elementary school children. Sebagai guru, maka kita nggak boleh mengecap setiap ada anak yang ini nggak bisa, dianggap mereka tidak kompeten ataupun apa. Setiap anak itu cerdas, maka kita harus promote, harus support. Pasti bisa, ayo, gitu ya. Yang keempat, stimulate identity exploration in adolescence. Karena nanti masa remaja itu sangat luar biasa, di masa-masa puber, kita harus mengarahkan untuk anak itu mendapatkan ataupun memperoleh identitasnya untuk menjadi seorang remaja dan juga nantinya jadi orang yang baik, ya. Nah, selesai sudah teori psychoanalysis, mari kita lanjut ke cognitive theories. Kalau tadi psychoanalysis itu berfokus pada sesuatu yang tanpa disadari, kalau di sini cognitive theories emphasize conscious thoughts. Cognitive theories itu menekankan pada pemikiran-pemikiran yang bisa dari, ya biasanya tahu ya. Nah, salah satunya yang terkenal, nanti ada beberapa teori, yang salah satu yang terkenal adalah teorinya Piaget. Piaget, 4 stages of cognitive development. Ya, ada 4 tahapan teori perkembangan kognitif menurut Piaget. Yang pertama, itu adalah sensori motor. Pada usia dilahirkan sampai 2 tahun. Ya, di sini anak-anak mengeksplor nih tentang dunia, pengertian tentang dunia. Ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut pada pertemuan ke-5 ya, tentang teori perkembangan kognitif menurut Piaget dan juga Vygotsky secara lebih mendalam. Pada tahap kedua yaitu adalah pre-operational stage. Pada usia tahun 2 sampai usia dini, usia 2 sampai 7 tahun. Ya.
Nah, di sini anak-anak mulai represent the world with words and images. Mereka mulai mengekspresikan dunia dalam kata-kata, pada berupa kata-kata dan juga gambar. These words and images reflect increased symbolic thinking and go beyond the connection of sensory information and physical action. Ya, pada tahap ini mereka suka gambar. Kenapa kok di foto sering gambar dan sering mana ya? Nah, di sini di mana sih ini yang kita akan lebih bahas lebih dalam lagi nanti pada pertemuan yang akan datang. Yang ketiga adalah concrete operational stage. Concrete operational stage pada usia anak SD 7 sampai 11 tahun. Di sini mereka can reason logically about concrete events and classify objects into different sets. Di sini mereka belajar dengan baik dengan bantuan benda-benda konkret. Ya, nanti kita akan pahami maksudnya gimana itu pada pertemuan yang akan datang. Yang keempat yaitu pada usia 11 tahun sampai dewasa itu pada masa formal operational stage, di mana mereka anak-anak di sini pada usia SMP itu sudah bisa belajar tentang sesuatu yang lebih abstrak, ya. Oke, tuh teori yang terkenal selanjutnya dalam teori kognitif adalah teori kognitif Vygotsky. Apa yang dikenal dengan Vygotsky's sociocultural cognitive theory. Dalam teori ini, Vygotsky menjelaskan bahwa it emphasizes how culture and social interaction guide cognitive development. Artikel Vygotsky itu teori ini menekankan bagaimana budaya dan interaksi sosial itu memandu perkembangan kognitif. Vygotsky juga portray the child's development as inseparable from social and cultural activities. Vygotsky menggambarkan perkembangan anak sebagai yang tidak suatu yang tidak bisa dipisahkan dari aktivitas sosial dan aktivitas budaya. Ya. Terus, Vygotsky's theory has stimulated considerable interest in the view that knowledge is situated and collaborative. Nah, inilah yang mendasari pembelajaran kolaboratif, pembelajaran berkelompok, ya. Teorinya Vygotsky ini menstimulasikan pertimbangan akan pentingnya ya pengetahuan itu disituasikan, direncanakan, dan diperoleh melalui kegiatan kolaboratif. Artinya bekerja dalam kelompok. Nah, maksudnya seperti apa sih di sini? Kita coba lihat di slide selanjutnya ya. Nah, ini adalah gambaran dari teori rumah kognitif Vygotsky. Di mana anak di sini sudah memiliki pengetahuan yang sudah mereka pelajari, learned tasks. Di sini learners private speech. Ini adalah bagian yang mereka sudah bisa pelajari, mereka sudah dipelajari, mereka sudah tahu. Nah, di sini ada zone of personal development. Ini adalah zona-zona di mana mereka bisa belajar yang lebih sedikit di tingkat level apa yang sudah mereka pelajari. Nah, di sini disebut sebagai unlearned tasks at limits of learner's ability. Nah, mereka apa yang mereka lebih susah sedikit dari apa yang mereka sudah pelajari, dan di sini mereka ada pengetahuan baru. Dan di sini ada yang di luar di sini, ini adalah unlearned tasks, not yet, yang tidak dalam jangkauan, yang sudah dalam jangkauan kemampuan siswa, and cultural tools for learning, tidak dalam jangkauan pengetahuan anak. Nah, sehingga dibutuhkan yang namanya adanya scaffolding, bantuan. Ya, scaffolding, bantuan dari orang lain, bisa guru, bisa teman sebaya untuk belajar, untuk bisa mencapai ke zone of operational development. Tuh ya. Nah, di sini dalam mencapai zone of operational development ini dipengaruhi juga oleh budaya. Misalkan mereka kita mau belajar seperti ini, maka ketika anak-anak di kota mereka menggunakan bantuan kalkulator. Nah, ada anak yang di desa, ada yang menggunakan untuk belajar tentang hitung-hitung ya, penjumlahan, pengulangan, perkalian, mereka membutuhkan bantuan dengan lidi. Ada juga yang menggunakan
Batu itu adalah juga, oh ya, budaya. Dan dalam mempelajari ini mereka butuh bantuan orang lain yang disebut dengan collaborative. Okay? Ya. Main points, development is primarily driven by language, speech-nya, social context, and adult guidance. Gitu ya, membutuhkan ya, development is primarily dipengaruhi, di driven itu artinya setir ataupun is primarily driven, diarahkan, digerakkan by language, dari bahasa, social context, konteks sosial, dan juga bantuan dari orang dewasa. Oke, ya. Di sini teacher or peer, di sini maka mereka yang sudah paham, sudah tahu tentang zone of personal development di sini. Apa-apa yang akan dipelajari anak sehingga bisa membantu mereka untuk belajar. Selanjutnya adalah information processing theory. Sudah berbeda lagi dengan teori kognitif, teori baru lagi, ya, teori yang lain. It emphasizes that individuals manipulate information, monitor it, and strategize about it. This theory does not describe development as happening in stages. Instead, according to this theory, individuals develop a gradually increasing capacity for processing information, which allows them to acquire increasingly complex knowledge and skills. Ya, menurut Sternberg. Nah, kalau teori informasi processing, ya, information processing di sini menekankan bahwa individu itu memanipulasi informasi, memonitornya, dan mengatur strategi tentang itu. Nah, teori ini tidak menjelaskan, menggambarkan perkembangan terjadi dalam tahapan-tahapan, tapi menurut teori informasi ini menggambarkan individu itu berkembang secara gradual, secara tahap bertahap, increasing capacity, meningkatkan kapasitas pemrosesan informasi yang enable, which allows them, yang bisa memberikan mereka untuk acquire increasingly complex knowledge, untuk bisa mendapatkan atau menguasai keterampilan atau pengetahuan yang lebih kompleks. Tuh ya. Next, selanjutnya teori yang lain yang terkenal dalam psikologi perkembangan adalah teori behavioral dan social learning theories. Ya. Beliefs that describe the importance of the environment and nurturing in the growth of a child. Percayaan yang mendeskripsikan akan pentingnya lingkungan dan nurturing, pengasuhan pada pertumbuhan perkembangan anak, ya. Teori behavioral yang terkenal yang pertama yaitu adalah teori classical conditioning yang dicetuskan oleh Pavlov, ya, Pavlov. Dan percobaannya terhadap dog, ya, terhadap kuku. Kita belajar dog, ya. Nah, sebelum dilakukan adanya conditioning, perlakuan pengondisian, maka ketika dog ini dikasih lihat food, makanan, maka dia akan salivation, mengeluarkan air liur, ya, karena melihat makanan. Nah, selanjutnya yang kedua, pada skema yang kedua, pada skema yang kedua, sebelum dilakukan pengondisian, ketika dog ini dikasih bunyi bell yang berdering, kering, itu dia nggak mengeluarkan air liur, dia biasa aja. Nah, ketika dilakukan conditioning yang ketiga ini, ya, pada gambar yang ketiga ini ada makanan dan juga ada bell. Jadi ketika dikasih lihat makanan, dikasih juga bunyi bell. Itu terus dilakukan berulang-ulang, sehingga ketika dia melihat food, dia pasti ketika food dia mengeluarkan air liur. Nah, itu ditambahi dengan bell. Ketika mengeluarkan, dikasih makanan, kasih bell, kasih makanan, kasih bell, kasih makanan, kasih bell. Nah, pada suatu saat, di saat tidak dikasih food, hanya dikasih bell, karena tadi sudah dibarengkan terus, ada food dan ada bell, maka ketika hanya bell saja, oh ya, berarti bell itu artinya makan, maka dia melihatnya
Di sini ketika ada bell, dia mengeluarkan air liur, walaupun tidak ada makanan di situ. Gitu ya. Di sini ada sudah dikondisikan. Kondisinya di sini ya, ada bell dengan food. Nah, sehingga a natural stimulus in our example, ya stimulus yang secara natural, secara ini bisa hearing a bell requires mendapatkan the ability to produce a response originally yang mendapatkan respons yang seharusnya yang secara originalnya diproduksi dari stimulus yang lain. Di sini adalah food. Berarti kita bisa pakai stimulus yang lain dengan menambahkan adanya conditioning. Nah, terus bagaimana dengan manusia? Nah, ini percobaan Pavlov ini diaplikasikan oleh John Watson pada anaknya. Ya, di sini pada awal abad 20-an, ya, di sini berdasarkan teorinya Pavlov ataupun percobaannya Pavlov tentang pencernaan pada sistem pencernaan pada ducks, ya, ini mencobakan pada anaknya. Dan dia mencoba di sini anaknya ini yang bernama Albert, ya, 11 bulan pada tahun 1920 itu diberikan tikus berwarna putih. Pada awalnya ketika dia diberikan tikus berwarna putih itu, si Albert ini nggak ketakutan, dia justru main sama tikusnya itu. Nah, tapi Watson ini selanjutnya menambahkan bunyi-bunyian keras ketika dikasih tikus, dikasih bunyian keras. Ketika dikasih tikus, dikasih bunyian keras. Dikasih tikus, bunyian keras. Itu diulang sampai Watson itu kan takut dengan bunyian keras itu. Jadi ketika akhirnya terkoneksi ketika hanya dikasih lihat tikus, dia langsung takut. Ya, itu stimulus dan respons. Nah, dan bahkan ketika melihat kelinci yang punya anak juga ada telinganya ya yang dua seperti itu, yang melihat kelinci dia melihat tikus dan dia terngiang dengan bunyi keras. Nah, itu ya, sehingga stimulus dan respons, itulah teori stimulus dan respons. Dengan memberikan stimulus tertentu bisa mendapatkan respons ya. Oke, di sini bisa jadi artinya menurut bisa jadi ketika kita takut ketinggian, bisa jadi mungkin pernah jatuh dari ketinggian yang akhirnya traumatik seperti itu karena conditioning. Nah, children are passive beings who can be molded by controlling the stimulus response association. Maka children itu menurut bahasa itu anak-anak itu sebagai seorang yang pasif, sebagai passive beings who can be molded, yang dapat dikontrol, yang dapat dibentuk dengan diberikan adanya stimulus dan respons. Itu adalah tadi percobaannya Pavlov dan Watson, ya, stimulus respons. Terus selanjutnya teori behaviorism yang diungkapkan oleh B.F. Skinner, ya, atau yang dikenal dengan sebutan operant conditioning. Ya, di sini disebutkan based on Locke's tabula rasa blank slate idea, Skinner theorized that a child is an empty organism. This is an empty vessel, waiting to be filled through learning experiences. Kata si Skinner merujuk pada teori tabula rasa, masih ingat teori tabula rasa, ya, yang menyebutkan adanya blank slate di situ, bahwa seperti anak diapelkan seperti empty organism, makhluk yang kosong, hidup yang kosong, yang menunggu diisi melalui pengalaman belajar. Kata Skinner, any behavior can be changed through the use of positive and negative reinforcement. Kata si Skinner, tingkah laku itu dapat diubah melalui penggunaan penguatan yang positif atau penguatan negatif. Behaviorism is based on cause and effect relationship. Behaviorism itu didasarkan pada cause, hubungan sebab dan
akibat. Seperti itu. Rewards and punishment shape development. Pemberian reward, penghargaan, dan hukuman itu membentuk perkembangan. Kata Skinner, maka kalau menurut Skinner, ya mereka biar belajar rajin, mereka harus diberikan diberikan pujian, diberikan hadiah, dan apa. Begitu pula ketika melakukan kesalahan, maka perlu adanya memberikan hukuman. Dan seperti itu, perkembangan kognitif dapat terbentuk. Ya, melalui rewards and punishment. Oke, jelas ya? Teori selanjutnya yaitu teori sosial kognitif menurut Albert Bandura. Albert Bandura, ya orangnya, menekankan stress how children learn by observation and imitation. Menekankan bahwa anak-anak itu belajar melalui observasi dan imitasi atau menirukan. Nah, kita akan bahas lebih lanjut di slide selanjutnya. Dan Albert Bandura itu percaya that children gradually become more selective in what they imitate. Secara selanjutnya mereka secara bertahap mereka lebih selektif dalam menirukan sesuatu. Oke. Nah, di sini adalah pemodelan dari Bandura teori, dari Bandura's teori atau teori Bandura mengenai tentang imitasi peniruan. Contoh di sini ada anak dan ayah. Ya, anak ini child observe someone admire, dia mengagumi seorang pemain baseball. Selanjutnya, anak ini mencoba untuk menjadi seperti dia. Child imitates behavior, tingkah laku that seems rewarded, yang tampaknya itu mengasihkan, mengagumkan, gitu ya. Nah, di sini di bawahnya ada anak dan ibu, ada putri dan ibunya. Dia melihat nih, wah ada saintis, wah asik ya, bagus ya, maka dia mencoba-coba untuk menjadi sama seperti dia, mengimitasi, gitu. Dari teori Bandura ya tentang pemodelan imitasi. Nah, di sini lebih dijelaskan lagi. Boleh dilihat ya, sesuai teori menurut Bandura tadi, emphasizes that cognitive process have important links with the environment and behavior. Artinya, kognitif ataupun orang di sini ini sangat berkaitan erat dengan tingkah laku dan juga lingkungan secara timbal balik. Kenapa? Seperti saya contohkan dalam gambar di atas, contohnya ketika anak tadi dengan ayahnya itu suka sekali dan pemain bola yang sangat luar biasa dan dia ingin sekali seperti ayahnya. Nah, lingkungannya itu adalah tentang bola, sepak bola. Maka behaviornya, maka ini akan menirukan ayahnya untuk menjadi seorang pemain bola. Itu karena lingkungan. Ketika bisa jadi juga berubah lagi ketika dia menghadapi lingkungan yang baru lagi dengan dia, oh ternyata bisa menjadi seorang pegawai bank karena lingkungannya dengan pegawai bank dia oh iya untuk menjadi pegawai bank harus tampil seperti ini, harus belajar seperti ini, maka dia mau ubah lagi tentang behaviornya. Begitu pula bertimbal balik satu sama lain. Itu gambaran dari sosial kognitif teori tentang imitasi, tentang modeling ya. Itu yang dapat Pak Novi sampaikan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga kalian bisa belajar dengan baik dan mendapatkan apa-apa yang bermanfaat baik untuk kalian sebagai seorang guru dan juga tentunya sebagai seorang orang tua. Itu di Pak Novi. Apabila nanti ada pertanyaan silahkan ditanyakan di grup WhatsApp ataupun di email nanti. Setelah ini tolong kalian silakan cek kemampuan kalian dan kerjakan kuis ya yang ada di Elena. Sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Tetap sehat selalu, ceria selalu, bahagia selalu. Bagi SD Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.